Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita tengah tergugah hati kita untuk hadir. Pertama, panggilan Allah dan juga tekan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat subuh ini secara berjamaah. Lantas kita lanjut untuk thalabul ain, menggali ilmu. Dalam kehidupan kita tentu banyak kekurangan dan banyak yang harus kita cari untuk memberikan sebuah petunjuk, memberikan sebuah nur. Bagaimana langkah kehidupan kita ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak-banyak untuk menggali ilmu. Mudah-mudahan atas kehadiran kita dengan tulus ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, lanjutan dari bahasan kitab Lu'lu' wal Marjan. Pagi ini kita masuk pada urutan hadis ke 195. Nanti kalau usai kita akan lanjutkan bab baru juga 196, 197, 198. Karena 3 hadis ini cukup terkait untuk kita bahas secara langsung, sehingga kita bisa memahami secara sempurna insyaallah. Baik, hadis ke 155. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijara lil Ka'bah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasannya Rasul SAW memindahkan batu ma'ahum bersama orang-orang Quraisy lil Ka'bah untuk merenov Ka'bah. Wa alaihi izaruhu, dan Nabi saat itu memakai sarung. Faqala lahul Abbas ammuhu ya bena akhi, maka Abbas selaku paman beliau mengatakan padanya, wahai putra saudaraku, lau khalalta izarok faja'altahu ala mankibaik dunal hijarah. Bahasanya itu kalau berkenan atau sebaiknya, ya, bahasanya Abbas itu kepada putra saudaranya, sebaiknya engkau melepas saja sarungmu, lalu engkau kalungkan, ya, alah manggibaihi, di atas kedua pundakmu, dunal hijarah, agar tidak merasa kesulitan ketika angkat-angkat batu. Qala, Nabi menjawab, fakhallahu faja'alahu ala mankibaihi, maka Nabi merespon, lantas sarung yang dipakai tadi beliau lepas, ia kalungkan ke kedua pundaknya. Fasaqatoh maksyian alaihi, maka Nabi tiba-tiba jatuh dan dalam keadaan pingsan gara-gara auratnya itu terbuka. Fama rubbi ba'da dzalika uryanan,
maka sejak saat itu beliau tidak pernah kelihatan tidak pakai baju lagi, tidak pernah. Artinya sudah saat itu Nabi tidak pernah kelihatan telanjang. Ya, maaf, ini bahasan yang masih dalam ranah di dalam tabir. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan merenov Ka'bah. Ya, merenov Ka'bah ini sejak Rasul SAW berada di Mekah. Dan waktu merenov Ka'bah ini para ulama tarikh khususnya ini berselisih tentang usia berapa ketika beliau itu merenov Ka'bah bersama orang-orang Quraisy dan paman-paman beliau. Nah, satu sisi Imam Az-Zuhri mengatakan saat itu Nabi belum balik. Ya, kalau belum balik, ya, tadi sampai Nabi itu terlihat auratnya kemudian pingsan. Ini nampaknya pendapatnya masih jauh. Kemudian Imam Ibnu Battal dan juga Imam Ibnu Tin beliau mengatakan bahwa usia Rasul SAW saat itu masuk atau berusia 15 tahun. Kemudian Imam Ibnu Hisham berkata bahwa sejak diutusnya menjadi Rasul ada jarak 5 tahun. Lantas ada juga yang mengatakan Rasul itu ketika merenov Ka'bah usianya 36 tahun. Namun ketika kita telaah dari pendapat-pendapat yang ada, bahwa pendapat yang masyhur adalah setelah beliau itu nikah dengan Khadijah, geser 10 tahun setelahnya. Maka setelah kita mengetahui bagaimana sejarah Rasul SAW menikah dengan Khadijah adalah beliau usia 25 tahun. Kemudian Khadijah usia 40 tahun. Ditambah 10 tahun, maka usia beliau 35 tahun kan ya. Nah, inilah pendapat yang masyhur dan juga yang beliau yang dikutip oleh Imam Muhammad bin Ishaq, ya, Muhammad bin Ishaq, yang disepakati oleh mayoritas ulama bahwa beliau itu sejak usia 35 tahun merenov Ka'bah bersama orang-orang Quraisy dan juga para paman beliau. Ya. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW ketika kita ketahui pendapat yang kuat setelah menikah Khadijah jeda 10 tahun, maka terus terang inilah sebuah sejarah dan juga kisah kesan pesan ketika Rasul menikah dengan Khadijah memberikan hasil yang cukup banyak, memberikan berkah yang cukup banyak. Bahasa kita itu barokah. Keberkahannya apa? Rasul itu menikah Khadijah itu kan punya sekian putra putri. Ya, pertama Qasim, ketika mendapatkan putra yang bernama Qasim, sehingga Rasul disebut dengan Abu Qasim, beliau sudah meninggal. Kemudian putri-putrinya ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummul Kulsum, ada Fatimah Az-Zahra itu. Nah, kemudian yang terakhir itu Abdullah. Namun dari sekian banyak keturunan itu yang memberikan keturunan-keturunan itu adalah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga sampai sekarang para ulama pun juga ya keturunan-keturunan beliau tidak lain, walaupun sekian banyak istri putra-putri Rasulullah itu yang ada pada keturunan Fatimah, yakni Hasan Husain. Kemudian saat itu pula setelah itu beliau juga nikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim, namun itu pun sudah meninggal.
sejak kecil. Ya, sehingga maksud kami bahwa kesan ketika sejarah telah mengukir setelah 10 tahun menikah dengan Khadijah, Rasul benar-benar kerja keras walaupun dakwah Islam belum tersebar. Nah, saat merenov Ka'bah, mengangkat batu bata, ya, batunya itu bukan seperti batu bata yang terbuat dari tanah, ya, seperti kita buat rumah itu batu, ya, batu di Arab itu kan ya bukan nyetak, batu yang batu gunung itu, ya. Nah, ini mengangkat sama-sama, ya, seorang yang kelak menjadi pimpinan, seorang yang kelak menjadi, ya, artinya nomor satu. Namun beliau cukup merendah, akhlak beliau lentur dan bersosialnya cukup tinggi, bermasyarakat dengan jamaah manapun, dengan kaum manapun itu diterima. Kerja yang ditunjukkan Rasulullah SAW sampai mengangkat batu. Lah seorang paman beliau Abbas dari saudara abi beliau yaitu Abdullah melihat kasihan. Ya, sebetulnya melihat kasihan, melihat apa itu kemonakannya ngangkat batu kemudian pakai sarung, ya, pakai sarung, sehingga ribet gitu loh, bahasanya ribet. Ya, kalau sekarang kan pakai celana, namun terus terang kadang-kadang di pondok-pondok itu juga pakai sarung, sehingga sarung yang dipakai itu is gluteh, ya, gluteh itu sudah jadi satu. Namun itu kadang-kadang kebiasaan. Ya, banyak pondok-pondok yang kerja ngecor, nyangkul itu juga pakai sarung, ya, namun kondisi saat itu ketika ngangkat batu bata dengan pakai sarung, terus terang Abbas itu melihat kasihan dan ribet, sehingga sampai beliau mengatakan, wahai putra saudaraku, kalau paduka berkenan, kalau jenengan itu kerso, bahasa Jawanya itu, ayo sarung yang jenengan pakai itu jenengan lepas dan kalungkan saja ke pundak, ya, dikalungkan, sehingga maaf, pakai sarung itu kan menutup aurat. Ketika diangkat kemudian dikalungkan ke pundak, kira-kira kelihatan auratnya. Nah, sejak usia 35 tahun kemudian tersingkap auratnya, maaf, dan merespon apa yang dituturkan oleh pamannya, maka saat itu langsung fasaqatoh, jatuh maksyian sok, sehingga tidak sadar. Nah, kenapa ini terjadi? Inilah diri seorang yang kelak menjadi pimpinan, seorang yang kelak menjadi Rasulullah, tersingkap auratnya, malunya luar biasa, dan hati tidak kuat untuk menahan, sehingga jatuh, tersungkur dan pingsan dengan sebab auratnya tersingkap. Namun saat itu dalam satu riwayat langsung malaikat turun untuk menutupi auratnya, sehingga tidak terlihat sekian banyak orang-orang Quraisy itu. Nah, maka sejak saat itu Rasulullah sudah tidak pernah kelihatan auratnya lagi. Rasulullah sudah tidak pernah kelihatan auratnya lagi. Nah, sejak zaman itu, sebelumnya kan masih zaman-zaman apa itu jahiliyah. Makanya banyak wahyu yang saat itu belum tersampaikan. Artinya kan usia 35 tahun. Wahyu-wahyu belum banyak tersampaikan, sampai dikatakan dalam Al-Qur'an itu alla yatufu bil bait uryana. Hendaknya orang-orang itu tidak tawaf ke Baitullah itu dalam keadaan telanjang. Sejarah yang telah menjelaskan bahwa dulu zaman jahiliyah tawaf ke Ka'bah itu telanjang, sehingga Al-Qur'an turun menjelaskan hendaknya orang-orang ketika tawaf itu jangan sampai uryanan, tidak pakai busana. Ini menghapus segalanya. Makanya datangnya Islam, satu menjaga aurat, ya, menjaga kehormatan, sehingga rasa malu itu betul-betul terjaga dan dimiliki oleh orang-orang Islam. Nampak pada diri Rasulullah, telah ada pada diri Rasulullah dalam surat Al-Qalam, Nun,
wal qalami wa masturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Sungguh Nabi, pada dirimu ada tauladan, ada akhlak yang agung, dan ini sudah dimiliki oleh Rasulullah SAW sejak kecil. Beliau tidak pernah bergaul dengan yang bermacam-macam sehingga masyarakat resah. Tidak ada cerita Rasulullah itu ketika bergaul dengan anak-anak seusia anak-anaknya, oh ini kelihatan aneh, kelihatan nakal, kelihatan sulit untuk disampaikan. Ini sudah tatanan, dan Rasul sejak kecil pernah dibelah dadanya, dibersihkan kotorannya. Kemudian ketika mau Isra, dulu sudah kita singgung, ketika mau Isra pun juga dibelah dadanya. Sehingga bersihnya di Rasulullah SAW sudah sejak usia dini. Beliau memiliki akhlak yang mulia. Ketika besar muncullah hadis innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, karena di Rasulullah akhlaknya paling hebat. Nah, nih Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tersingkapnya aurat Rasulullah SAW tadi, laki-laki dalam keadaan darurat, walaupun yang saat itu segera bergegas malaikat untuk menutupi aurat beliau. Nah, kemudian bahasanya sejak ini maka haram hukumnya untuk membuka aurat. Haram hukumnya untuk membuka aurat kecuali dalam kondisi-kondisi darurat, dan itu pun hanya terbingkai, artinya terbatas. Pada kajian tadi malam kita sampaikan darurat seperti apakah orang itu harus terbuka auratnya dalam rangka pengobatan, kemudian mandi atau dalam suasana sendirian. Nah, ini harus aman dan terkendali dari pandangan manusia. Nah, kemudian inilah seorang Rasul, ketika terbuka auratnya langsung syok, maka ini menunjukkan bahwa Rasul itu terjaga dari keburukan. Lantas bagaimanakah batas dibolehkan seorang laki-laki itu membuka aurat? Itu terbatas pada istri. Suami istri boleh. Kemudian di hadis yang lalu juga kita jelaskan bahwa ikhfat auratak, jagalah auratmu illah min zaujatik, kecuali kepada istrimu, au ma malakat yaminuk, atau kepada budak sahayam. Ini boleh. Jadi suami istri boleh, kemudian budaknya, kemudian anaknya perempuan, umpama anak perempuan, seorang ayah terlihat auratnya anak perempuan, tidak boleh, kecuali nanti sisi-sisi tertentu pada usia anak-anak, tapi itu pun harus kita jaga itu. Tidak boleh, maksudnya kecuali tadi dalam keadaan terpaksa juga itu, dalam keadaan terpaksa juga. Sehingga bahasanya si orang tua ketika umpama memandikan jenazah, si bapak memandikan jenazah putrinya, kalau jenazah itu belum balik perempuan dari anaknya, maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah balik, sudah usia dewasa, seorang ayah memandikan putrinya, tidak boleh, hanya terbatas laki-laki. Seorang ibu pun juga demikian. Nah, sehingga Rasul ketika ditinggal putrinya, maka itu pun beliau tidak ikut sama sekali memandikan, tidak ikut sama sekali memandikan. Nah, sehingga hal ini menjadikan sebuah ilmu bagi kita bahwa aurat itu betul-betul kita jaga, sehingga muncul hadis al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman.
Kalau orang itu tak malu, ya, tidak malu, maka imannya rontok. Imannya rontok. Dan ini urgent. Sehingga dalam satu kisah, seorang perempuan yang punya penyakit ayanen, ya, punya penyakit ayanen. Kalau ayanen itu kadang-kadang kan ya jelas nggak sadar kan ya, sehingga pakaiannya terbuka, auratnya terbuka. Maka ketika sadar, orang itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun ketika ayanan itu terus-terusan kemudian tidak sadar, maka hukum untuk melakukan sebuah kesalahan orang yang punya penyakit yang demikian ini dimaafkan. Tetapi pada saat tak sadar membuka tadi pun juga dimaafkan. Lantas permasalahannya, si perempuan yang punya penyakit yang tadi ketika tidak sadar sampai terbuka auratnya, apa yang beliau inginkan kepada Rasul? Rasul, ketika aku punya penyakit yang demikian ini saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya rela, saya terima. Namun yang aku inginkan paduka untuk berkenan mendoakan saya ketika saya itu dalam keadaan tak sadar, kemudian terbuka auratku, doakan ketika tidak sadar agar auratku tetap tertutup. Maka ini yang direspon Rasulullah SAW, sehingga auratnya ketika tidak sadar itu pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu perihal hadis yang ke-195. Baik, sekarang masuk kepada babu innamal ma' minal ma'. Bab yang menjelaskan wajib mandi besar ketika ada air. Ya, wajib mandi besar ketika ada air. Hadisnya kita jadi satu hadis ini, kita bahas semuanya. Baik, hadis 156. Hadisu Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasul sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal ansar faja'a wa ra'suhu yaqtur. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang untuk memanggil laki-laki dari Ansor. Faja'a wa ra'suhu yaqtur. Maka laki-laki Ansor tadi hadir di hadapan Nabi dalam kondisi rambutnya masih meneteskan air. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda padanya, la'allana ajalnaka. Bahasanya ini, barangkali kami ini membuatmu menyelesaikan hubungan dengan istrimu. Artinya ketika kami memanggil engkau, mungkin engkau terganggu gitu loh. Ya, terganggu dari sebab engkau berhubungan dengan istrimu. Jawab laki-laki tersebut, faqala, maka beliau mengatakan, nam, iya Rasul. Artinya ketika hubungan kemudian dipanggil Rasulullah SAW, lantas beliau selesaikan, kemudian mandi. Lah mandi datang ke hadapan Rasulullah, rambutnya masih basah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, idza ajilta au kuhikta fa'alaikal wudu. Maka ketika engkau itu terhenti hubungan suami istri, artinya sudah berhubungan kemudian berhenti, bahasa hadis ini, fa'alaikal wudu, maka cukup bagimu, yang wajib bagimu adalah wudu. Nah, nanti kita akan gabungkan dengan hadis yang lain. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, 197. Hadis Ubay bin Ka'ab. Anau qala Ubay bin Ka'ab, bahwasanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza jama'ar rajulu al mar'ah. Bagaimana ketika seorang laki-laki itu sudah jima dengan istrinya, falam yunzil, maka tidak sampai mengeluarkan mani. Qala, jawab Nabi, yaksilu ma massal mar'ata. Cukup mencuci kemaluannya ketika engkau engkau masukkan kemaluanmu ke istrimu, summa yatawadda, kemudian engkau berwudu, sholih dan sholat. Hadis ke 197.
Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala lahu Zaid bin Khalid. Hadis Utsman bin Affan, Zaid bin Khalid tanya pada Utsman, ara'aita idza jama'a falam yumni. Bagaimana pendapat Paduka? Artinya pendapat Utsman ketika seorang itu berjima dan tidak mengeluarkan mani. Qala Utsman mengatakan, yatawaddo kama yatawaddau lis-shalah. Cukup berwudu sebagaimana wudu untuk melakukan sholat, wa yaksilu dzakarahu, dan mencuci kemaluannya. Qala Utsman mengatakan, sami'tuhu min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini sudah ku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini nampaknya berselisih dari kalangan mazhab. Ya, berselisih dari kalangan mazhab. Pertama, bahwa wajibnya mandi kalau memang orang itu sudah melakukan jima dan mengeluarkan mani. Ini mata pertama. Sesuai dengan 3 hadis ini tadi. Wajibnya mandi itu kalau memang orang itu jima dengan istrinya dan sudah mengeluarkan mani. Berarti jima kalau tidak mengeluarkan mani, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Cukup kalau ingin melakukan sholat wudhu, langsung tancap untuk melakukan sholat. Madhab kedua, bahwa ketika seorang itu jima walaupun tidak mengeluarkan mani, maka tetap orang itu diwajibkan untuk mandi. Nah, sehingga di dalam hadis ini ada hadis yang umum sebagaimana judulnya tadi, innamal ma minal ma. Sesungguhnya wajib mandi besar ketika keluar mani. Maknanya itu. Nah, terus terang di dalam hadis ini, di dalam satu riwayat, hadis ini kan dibawa oleh Ibnu Abbas. Hadis ini dibawa oleh Ibnu Abbas, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa sesungguhnya hadis ini adalah innamal ma minal ma. Sesungguhnya wajib mandi besar itu kalau keluar mani. Bahasanya minal ihtilam. Wajib mandi besar kalau keluar mani dari minal ihtilam, dari mimpi. Ini lanjutan hadisnya. Sehingga kalau mimpi keluar mani maka wajib mandi. Berarti kalau mimpi tidak keluar mani, ya tidak wajib. Ini hadisnya sehingga ditampilkan oleh muallif untuk dijadikan sebagai judul. Sehingga perlu kita kaji dengan seksama dan bagaimana penjelasan hadis-hadis ini. Hadis ini terus terang ketika kita lakukan telaah, kemudian kita kaji, kita temukan dengan hadis-hadis yang lain, kita dapati riwayat Bukhari juga 3 hadis dalam Lu'lu' wal Marjan ini sahih semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ternyata Imam Bukhari meriwayatkan yang sumbernya dari Aisyah, istri Nabi. Beliau justru bilang gini, idzal taqa al khitanani faqad wajabal husn. Idzal taqa al khitanani faqad wajabal husn. Jika sudah berjumpa dua khitan, artinya suami istri sudah berjumpa, maka wajib mandi. Maknanya hadis ini ketika sudah berjumpa, kemudian melakukan hubungan itu, berhubungan itu, walau tidak keluar mani,
maka wajib mandi. Ini hadis Aisyah. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, semakin jelas lagi. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i, jika seorang itu sudah duduk di antara 4 cabang perempuan. Saged ibu tamping ya. Di antara seseorang suami itu sudah duduk di antara 4 cabang perempuan. Summa jahadaha faqad wajaba alaihil ghusl. Kemudian seorang laki-laki melakukan hubungan dengan istrinya, maka wajib baginya untuk mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Lanjutannya, wa illam yunzil, sekalipun tidak mengeluarkan mani. Sekalipun tidak mengeluarkan mani. Sehingga kan bertentangan kan ya. Kalau 3 hadis yang riwayat ini tadi justru rileks. Berhubungan, mengeluarkan mani ataupun tidak wajib mandi, cukup apa tadi? Wudu, sholat. Hadis ini 2 hadis ini justru keluar ataupun tidak, kalau orang itu sudah berhubungan maka wajib mandi. Sehingga Bapak Ibu, hadis ini berjalan sehingga kalangan sahabat pun juga berselisih. Ternyata menemukan antara pertentangan tadi, hadis yang ketiga itu pun kesepakatan para ulama dimansuh, dihapus. Nah, artinya sudah tidak terpakai. Tapi hadis itu tetap sahih. Sehingga dengan munculnya hadis-hadis itu pun kita perlu mengkaji. Kita tidak hanya sekedar bagaimana hadis ini maknanya, sehingga langsung kita jadikan dalil, kita jadikan alasan. Kita harus gabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Sampai kejadian yang demikian ini terdengar ke Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab saya mengatakan, man khalafa ba'dal yaum ja'altuhu nakalan. Siapa yang menyelisihi tentang hukum ini, maknanya kalau dulu disampaikan Rasulullah SAW dan sahabat pun juga menyampaikan bahwa ketika orang itu berjima antara suami istri tidak mengeluarkan mani, tidak wajib mandi. Siapa yang berselisih sesudah ini, kata Umar bin Khattab, ja'altuhu naklan, maka akan saya hukum. Tegas nama orang Umar bin Khattab ya. Kencang ngoten Umar bin Khattab ya, akan dihukum. Sehingga di sini Bapak Ibu, bahwa terus terang ya mayoritas ulama 3 hadis yang ada dalam kitab Lu'lu'ul wal Marjan tadi dimansuh, dihapus. Artinya hadisnya tetap sahih, tapi hukumnya sudah tidak terpakai. Ya, sudah tidak terpakai. Akan lebih jelas lagi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dalam hadis riwayat Ahmad, al-ma' minal ma' rukhsatun kan Rasulullah SAW. Wajib mandi kalau seorang itu mengeluarkan mani. Ini merupakan rukhsah dari Sallallahu Alaihi Wasallam yang rakhasa biha fi awalil Islam. Rakhasa biha fi awalil Islam. Yang ini merupakan keringanan yang diberikan Rasulullah SAW di masa awal Islam. Ya, di masa awal Islam, Rasul memang yang demikian itu bersabda. Tapi bagaimana komentar sahabat? Tahu bahwa sahabat itu yang disampaikan Rasulullah itu dari masa-masa keislaman awal-awal dulu. Rasul memberikan keringanan. Summa amarona, kemudian Rasul memerintahkan kepada kami bil ihtisal ba'daha, untuk wajib mandi sesudah itu. Maknanya kalau dulu hukum itu kalau jima cukup berwudu, sholat, tapi sekarang sudah tidak ada, sudah terhapus, dan Rasul memerintahkan kepada kita ini, yaitu pada zaman sahabat juga, sesudah itu sudah tidak terpakai lagi, yaitu kewajiban mandi ketika orang itu sudah berhubungan dengan suami istri, baik keluar mani ataupun tidak mengeluarkan mani. Ya. Ini Bapak Ibu yang bisa kita kaji. Ya, jelas?
Kira-kira demikian. Cukup ya kita menjelas. Nggih. Monggo. Ini saya pernah dengar dari Ustaz. Ya. Kalau wudhu itu harus pakai penutup aurat, itu ada riwayatnya. Oke. Kalau lihat dari mandi, mandi kan kita boleh tidak menutup aurat. Ya. Tapi kok ada yang menerangkan kalau wudhu itu harus pakai penutup aurat. Ya. Itu ada riwayat apa? Baik, untuk riwayat yang jelas kami tidak temukan. Ya. Tidak menemukan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kemudian kita ambil ya hadis yang lalu penjelasan tentang mandi jinabat. Mandi jinabat ketika sudah mandi wajib nggak wudu? Enggak kan ya? Sudah selesai. Sehingga mandi jinabat itu kan sudah tidak pakai pakaian lagi. Sehingga tidak pakai lagi itu sudah termasuk wudu. Maka bahasanya ketika wudu tidak wajib untuk memakai pakaian. Sehingga boleh. Nah, ngoten. Oke, sama-sama. Ngoten. Adab. Oke. Kita masuk ke adab. Kita masuk ke akhlak. Ya, kita masuk ke akhlak. Satu sisi kita ketika sudah selesai mandi, kemudian memakai pakaian atas wudu, dan itu pun melakukannya kan permasalahannya nanti itu ketika mandi di dalam kamar mandi, wudu di dalam WC, wudu di tempat-tempat yang kotor, maka yang demikian itu permasalahannya adalah doa. Padahal sebelum doa tawadhu bismillah, berwudulah dengan mengucapkan bismillah, sehingga redaksi lafaz bismillah dilakukan dalam tempat kamar mandi atau WC hendaknya satu sisi di skip ya, dalam hati. Namun satu sisi bahwa berwudu berdoa itu kan kalau kita berbicara masalah hukum ya, berbicara masalah hukum doa itu satu sisi ada yang wajib ada yang sunnah. Ketika menggunakan sunnah tidak pakai doa, ketika menggunakan wajib maka di skip ketika berada dalam tempat tersebut. Maka untuk doanya sehabis wudu kan doa syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bisa disikapi. Jadi doa itu tidak harus habis lakukan langsung doa. Kita bisa merespon. Maka kita keluar dulu kemudian berdoa. Demikian Rasulullah SAW ketika tayamum. Rasul disalami oleh sahabat. Assalamualaikum. Rasul masuk mendekat ke tembok. Kemudian dia menepuk kedua tangannya dan mengusap kedua wajahnya. Ada salam, mau melaksanakan tayamum, tapi Rasul tidak merespon. Maksudnya apa? Tidak menjawab. Setelah itu selesai, Rasul jawab, waalaikumsalam. Nah inilah Bapak Ibu, ketika mensikapi hal-hal yang demikian ini, kita letakkan bagaimana akhlakul karimah kita, bagaimana adab kita, sehingga kita tidak menjadi sebuah perbincangan, ya, perbincangan. Ketika berbicara hukum, maka hukum bisa kita jadikan pedoman, kemudian akhlak syariat pun juga kita masukkan. Sehingga orang yang berbicara hukum saja, kemudian tanpa syariat, maka kadang-kadang kaku, ya, timbulnya kaku. Oh, sholat sunnah kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak juga tidak ada apa-apa, sehingga nggak melakukan aja. Ini kalau orang-orang hukum, kencengnya kepada hukum, yang penting tidak apa-apa. Padahal terus terang, ketika kita tahu itu sebuah kebaikan, hukum muncul sunnah, kita tidak melakukan, efeknya besar. Sholat malam hukumnya apa? Sunnah kan ya. Tapi kalau tidak dilakukan, pribun. Padahal inna nasyi'atal laili hiya asyaddu aqwa wa apa? Hiya asyaddu. Artinya ketika sholat malam itu seorang lakukan, maka asyaddu punya sinyal kuat. Nah, bahasanya itu punya kekuatan yang ketika berinteraksi hari berikutnya. Itu dalam surat Al-Muzammil lagi ya. Al-Muzammil itu.
Sehingga orang yang sholat malam sinyal dirinya itu lain dengan orang yang tidak melakukan sholat malam. Pagi-pagi dalam keadaan cerah, cemerlang. Orang yang tidak pernah melakukan sholat malam, kita ketinggalan di pripun. Nah itu kan bisa kita nilai sendiri. Makanya Bapak Ibu berbicara masalah hukum, kita masukkan syariat juga, sehingga hal itu kita bahasanya tidak kaku dan bisa bagaimana menghargai pendapat orang lain, dan sikap kita pun juga tidak terkesan bahasanya oh itu keras, oh itu kaku, oh itu ekstrim. Nah, tidak. Insya Allah yang demikian ini kita menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain, maka jiwa kita itu bahasanya banyak memaklumi ketika berbicara masalah fikih. Nah, karena fikih itu kadang-kadang berbeda itu loh. Yang penting bagaimana akidah kita. Itu nih yang terpenting utama. Akidah kita kokohkan sehingga tidak ada perselisihan dalam urusan fikih. Urusan-urusannya kecil-kecil kita tidak usah terlalu. Oh ini beda ini sehingga pecah jamaah. Ayo iktisab bihablillah, bersatu dalam jamaah. Berselisih sedikit, namun kita pun juga berada di wadah di sebuah organisasi. Bagaimana komitmen kita, konsisten kita berada dalam organisasi itu sehingga kita tetap bersatu, karena jamaah itu perlu. Demikian. Oke. Bukan orang yang menolak. Ya. Jadi dalam masalah fikih itu kita tidak bisa berpijak pada kaidah lain kecuali pada kaidah yang itu ditolak dari wala nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bayan am itu kalau dalam sebuah kaidah fikih itu harus dibawa kepada khusus banyak, yaitu khususnya penjelasan yang khusus seperti tadi itu. Kalau itu tidak dijelaskan dengan bayan khusus akan timbul fitnah, yaitu orang yang jima tanpa mengeluarkan mani itu hanya dihukumi dengan wudhu, padahal ada ikan kapal fitanani. Maka apabila bertemunya dua kemaluan, maka wajib bagi dia untuk mandi janabah meskipun tidak keluar mani. Jadi sebenarnya simpel saja dalam masalah fikih itu sebenarnya bukan pada persoalan keras atau tidak keras, tetapi sudah ada kaidah yang mengikat, yaitu tadi harus dulu tolak dalil wala nabi, kemudian bayan am bahwa kepada bayan khusus. Oke, baik. Oke, terima kasih. Dan ini sebagai penjelas untuk kita dalam hal-hal yang fikih terutama. Syukran katsira. Ya. Kiranya demikian yang bisa kita paparkan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.